Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada siang hari ini. Tak lupa pula kita haturkan salawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi Agung, Nabi Mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang. Baik, langsung saja kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan PPT kami yang berjudul pengembangan alat evaluasi. Sebelum kami menyampaikan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama, Windy Karunia Parawita sebagai pemateri 1. Yang kedua, Hidiyatul Fiqhi sebagai pemateri 2. Yang ketiga, Eka Febrianti sebagai moderator. Yang keempat, Getrin Atmayanti sebagai pemateri 3. Yang kelima, Endang Febriani sebagai pemateri 5. Dan Didiana sebagai pemateri 4. Baik, langsung saja kepada pemateri 1 untuk menyampaikan materinya. Baik, saya sebagai penyaji pertama akan menjelaskan tentang pengertian tes hasil belajar. Tes pengukuran keberhasilan atau sering dikenal dengan Criterion Reference Test atau CRT adalah tes yang terdiri atas item-item yang secara langsung mengukur tingkah laku yang harus dicapai oleh suatu proses pembelajaran. Tes sebagai alat ukur dapat menyediakan informasi-informasi objektif yang dapat digunakan keputusan yang diambil pendidik terhadap proses dan hasil belajar pendidik terhadap proses dan hasil belajar yang dapat dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu yang pertama, keputusan yang diambil pada pemulaan proses pembelajaran. Yang kedua, keputusan selama proses pembelajaran. Dan yang ketiga, keputusan pada akhir pembelajaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji 2. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan tes dan tujuan hasil belajar. Penilaian adalah salah satu komponen dalam proses pembelajaran yang meliputi tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Dalam konteks kurikulum berorientasi pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran tiada lain dirumuskan dalam bentuk kompetensi, yakni kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa. Kompetensi yang harus dicapai dirumuskan dalam bentuk perubahan perilaku yang terukur yang kemudian dinamakan objektif. Adapun penulisan perubahan tingkah laku sebagai objektif dikembangkan oleh Merger dalam format ABCD. Yang A, audience, yaitu siapa yang harus memiliki kemampuan. Yang B, behavior, yaitu perilaku yang bagaimana yang diharapkan dimiliki. Yang C, condition, yaitu dalam situasi dan kondisi yang bagaimana subjek dapat menunjukkan kemampuan sebagai hasil belajar yang telah diperolehnya. Yang D, degree, yaitu kualitas dan kuantitas tingkah laku yang diharapkan dicapai sebagai batas minimal. Tujuan pembelajaran atau kompetensi merupakan tujuan pembelajaran yang harus dicapai, maka desainer pembelajaran harus segera merumuskan item sesuai dengan tujuan yang dirumuskan. Perhatikan contoh berikut. Nah, di sini kita paparkan contohnya, yaitu rumusan tujuan. Setelah kegiatan belajar mengajar berakhir, diharapkan siswa dapat menjelaskan pengaruh respirasi. Kemudian evaluasinya, coba kamu jelaskan apa yang dimaksud dengan respirasi. Kemudian, contoh rumusan tujuan selanjutnya, setelah kegiatan belajar mengajar berakhir, diharapkan siswa dapat mengemukakan perbedaan pengertian antara respirasi aerob dengan anaerob. Kemudian evaluasinya, coba kamu kemukakan apa perbedaan pengertian antara respirasi aerob dengan anaerob. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari saudara Dia mengenai kriteria tes. Kualitas instrumen sebagai alat ukur ataupun alat pengumpul data diukur dari kemampuan alat ukur tersebut untuk dapat mengungkapkan dengan secermat mungkin fenomena-fenomena ataupun gejala yang diukur. Kualitas yang menunjuk pada tingkat keajekan
kemantapan, serta konsistensi dari data yang diperoleh. Itulah yang disebut dengan validitas dan reliabilitas. Pengertian validitas. Validitas adalah alat ukur yang menunjukkan kualitas, kesahihan, atau instrumen atau alat-alat pengumpul data dapat dikatakan valid apabila alat ukur tersebut mampu mengukur apa yang seharusnya diukur atau diinginkan. Sehingga alat ukur dikatakan sahih apabila dapat mengungkap secara cermat dan tepat dari data variabel yang diteliti. Menurut Kerlinger, 1986 menyatakan bahwa validitas alat ukur tidak cukup ditentukan oleh derajat ketetapan alat ukur. Dapat mengukur apa yang seharusnya diukur, tetapi perlu dilihat dari 3 kriteria. Yang pertama, appropriateness, merupakan kriteria yang menunjuk pada kelayakan dari tes sebagai alat ukur, yaitu seberapa jauh alat ukur dapat menjangkau keragaman aspek perilaku tertentu. Yang kedua, meaningfulness. Meaningfulness adalah kriteria yang didasarkan pada kemampuan alat ukur untuk dapat memberikan keseimbangan item-item pengukurannya berdasar tingkat kepentingan atau urgensi dari setiap bagian gejala. Yang terakhir yaitu usefulness to inferences, yaitu kriteria ini menunjuk pada sensitif setidaknya alat ukur untuk dapat menangkap gejala perilaku dan tingkat ketelitian yang ditunjuk dalam pembuatan kesimpulan. Selanjutnya, yaitu jenis-jenis validitas yang dapat dipakai sebagai kriterium dalam menetapkan tingkat kehandalan tes. Yang pertama, validitas permukaan atau face validity. Yang kedua, validitas konsep atau construct validity. Yang ketiga, validitas isi atau content validity. Yang keempat, concurrent validity. Dan yang terakhir, factorial validity. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Getrin tentang bagian yang kedua, yaitu reliabilitas. Reliabilitas adalah kemantapan alat ukur dalam pengertian bahwa alat ukur tersebut dapat diandalkan atau memiliki keajekan hasil. Kerlinger mengemukakan bahwa reliabilitas dapat diukur dari 3 kriteria, yaitu stability, dependability, dan predictability. Kriteria petunjuk pengembangan tes pengukur keberhasilan. Untuk mengembangkan tes pengukur keberhasilan atau tes yang didesain untuk penilaian acuan, patokan, dan beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, item tes diturunkan dari indikator hasil belajar. Kedua, item tes harus berorientasi pada hasil belajar. Yang ketiga, item tes perlu menjelaskan dalam kondisi yang bagaimana hasil belajar dapat ditunjukkan. Yang terakhir, setiap indikator hasil belajar sebaiknya disusun lebih dari 1 item tes. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari saudara Diana, yaitu tentang jenis-jenis tes. Bila kita membahas jenis-jenis tes, kita akan dapat mencermati dalam 5 jenis atau cara pembagian. Yang pertama, pembagian jenis tes berdasarkan tujuan penyelenggaraan, terdiri dari tes seleksi atau selection test, tes penempatan atau placement test, tes hasil belajar atau assessment test, tes diagnostik atau diagnostic test, dan tes uji coba. Yang kedua, jenis tes berdasarkan waktu penyelenggaraan, terdiri dari tes masuk atau entrance test, tes formatif atau formative test, tes sumatif atau summative test, prates, dan post test. Yang ketiga, pembagian jenis tes berdasarkan cara mengerjakan, terdiri dari tes tertulis, tes lisan, dan tes unjuk kerja. Yang keempat, pembagian jenis tes berdasarkan cara penyusunan, terdiri dari tes buatan guru atau teacher-made test dan tes terstandar atau standar Z test. Dan yang terakhir, pembagian jenis tes berdasarkan bentuk jawaban, terdiri dari tes esai atau esai tipe test, tes jawaban pendek, dan tes objektif. Baik, hanya itu yang bisa kami sampaikan.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.